Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rusdiansa, NIM 2210011124 dari kelas D Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ibadah aspek ritual umat Islam. 1. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri, sedangkan secara istilah atau syara, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridho, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang di lahir ataupun batin, di lahir maupun batin. Pada dasarnya, ibadah dapat dibagi dalam 3 kategori utama, antara lain 1. Ibadah hati atau kalbiyah, 2. Ibadah lisan dan hati atau lisaniyah wa kalbiyah, 3. Ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wa kalbiyah. Ibadah hati atau kalbiyah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta atau mahabbah, mengharap, senang, ikhlas, dan tawakal. Ibadah lisan dan hati atau lisaniyah wa kalbiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, membaca ayat Al-Quran. Ibadah perbuatan fisik dan hati, badaniyah wa kalbiyah, adalah yang dilaksanakan dalam bentuk sholat, zakat, haji, berjihad, berpuasa. Adapun pengertian ibadah secara istilah terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Selanjutnya, pengertian ibadah secara bahasa etimologis berasal dari bahasa Arab dengan asal kata abada yabudu, abdan, fahuwa abidun. Abid berarti hamba atau budak, yakni seorang yang tidak memiliki apa-apa, harta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karenanya seluruh aktivitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dan menghindarkan murkanya. Keberadaan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah hamba Allah, ibadullah. Jiwa raga hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah. Rizki miskin kayanya ketentuan Allah, dan ciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepadanya. Pembagian ibadah dalam ajaran agama Islam berdasarkan jenisnya dapat dibagi dalam 2 hal, antara lain adalah ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah penghambaan yang murni, hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahdah memiliki 4 prinsip. 1. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Kedua, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal, yang berarti ibadah bentuk ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Ketiga, azasnya atau taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Keempat, hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata untuk kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selagi satu misi utama diutus Rasulullah adalah untuk dipatuhi.
Kedua, ibadah gairuh mahdah atau tidak murni semata hubungan dengan Allah. Pengertian dari ibadah gairuh mahdah ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas, dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru atau bid'ah dalam ibadah gairu mahdah diperbolehkan bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, merugikan dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Azasnya manfaat, selama itu bermanfaat maka boleh dilakukan. Adapun contoh ibadah gairu mahdah antara lain masalah-masalah furu seperti salat subuh dan kunut atau tidak, zikir, dakwah, tolong menolong dan lain-lain. Jika dalam ibadah mahdah yang bersifat ta'abudi tidak boleh ada improvisasi, maka dalam ibadah gairu mahdah ini justru terbuka lebar terhadap inovasi. Tidak ada bid'ah kul bid'atin dalalah dalam ibadah gairu mahdah. Pengertian ritual. Pengertian ritual secara harfiah adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan dengan tata cara tertentu. Dalam ilmu sosiologi, kata ritual berarti bahwa aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan yang mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Begitu pula dalam ilmu antropologi agama, kata ritual adalah sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekadar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjukkan pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis. Pengertian ritual secara umum adalah segala bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan atau upacara penting atau tata cara dalam bentuk upacara. Makna dasar ini menyiratkan bahwa di sisi aktivitas ritual berbeda dari aktivitas biasa, terlepas dari ada tidaknya nuansa keagamaan atau kehidmatan. Maka dari beberapa penjelasan pengertian ritual di atas dapat disimpulkan bahwa kata ritual adalah serangkaian tindakan yang dilakukan terutama untuk nilai simbolis mereka. Karena hal demikian ini sudah menjadi tradisi masyarakat termasuk oleh komunitas agama dan adat tertentu. Adapun tujuan ritual tersebut bervariasi. Acara ritual dapat memenuhi kewajiban agama atau cita-cita, memenuhi kebutuhan spiritual atau emosional, memperkuat ikatan sosial, menyediakan pendidikan sosial dan moral, menunjukkan rasa hormat atau penyerahan, memungkinkan seorang untuk menyatakan afiliasi seorang, mendapatkan penerimaan sosial, atau persetujuan untuk beberapa event atau ritual yang kadang-kadang dilakukan hanya untuk kesenangan ritual itu sendiri. Adapun beberapa segi tujuan ritual itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian penting, antara lain: 1. Bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan. 2. Bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dari rahmat. 3. Bertujuan untuk meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.